Bang Peri mengawali karir profesional pertama kali dengan klub Kramayuda tahun 89 hingga 91. Seberapa penting klub ini menjadi lonjakan karir Abang sebagai pemain profesional? Untuk karir saya di klub profesional, pertama klub Kramayuda ini sangat penting kali buat saya gitu. Penting sekali memang buat perjalanan karir saya. Gitu ya. Di situ juga di tim ini juga banyak pemain-pemain nasional punya ya, senior-senior yang mau memberikan ilmu ya, yang mau mencurahkan ilmunya kepada kita gitu. Saya banyak belajar, terutama di situ dengan idola saya, favorit saya ini Heri Kiswanto nih ya. Karena yang saya lihat itu memang orangnya bijaksana sekali ya, nggak neko-neko, pokoknya baik lah gitu ya. Saya banyak belajar dari teman-teman senior di situ. Selama saya di Galatama, di Kramayuda itu, dan saya banyak ilmu dari berkompetisi. Kenapa dibilang orang kalau kita punya prestasi harus banyak kompetisi kan gitu. Itu betul gitu ya. Bukan zaman sekarang kan, mau pengen prestasi tapi nggak ada kompetisi, ya nggak ada hasilnya kan gitu, bohong gitu. Jadi saya selama ikut kompetisi Galatama itu dulu keras mas, nggak seperti sekarang nggak. Kerasnya apa nih? Ya kerasnya dulu mah Galatama ya nggak ya, kalau namanya udah beda bendera udah selesai itu urusannya gitu. Beda bendera, beda darah udah gitu. Meskipun saya satu keluarga, punya teman bukan teman, saudara kandung, itu kok udah bendera beda udah ceritanya gitu. Jadi kerasnya itu memang benar-benar keras main bola gitu. Kalau zaman sekarang kan keras, kita hantam orang kartu kan. Banyak juga CCTV yang lihat kita kan. Kalau dulu kan nggak ada, zaman dulu kan nggak ada, hanya cuma satu kamera kan liputannya. Itu kita sambil main sambil mukul orang juga nggak tahu. Ya kadang juga untuk bermain keras, untuk slidingnya juga sliding. Nah, kata orang Medan itu sliding setengah tiang gitu loh. Oke, kita apalagi kalau bahasa dengan rap itu kan udah jadi itu kan. Di situ tuh di tim Galatama itu yang paling kita takuti dulu Makassar Utama. Apa ceritanya dulu saya bilang, apa gara-gara namanya Makassar jadi kasar gitu. Itu dulu sepak bola dulu tuh mas, nggak ada bola juga, wasit nggak lihat, ya kita udah tersungkur aja udah gitu loh. Beda dengan sekarang kan, karena zamannya sekarang kan banyak teknologi canggih kan, setiap sudut sudah tahu kita mau ngapa-ngapain kan. Dulu kita main bola, jangankan untuk bermain bola gitu loh, itu namanya kita ngebuang air ludah aja di muka itu main semua mas. Jadi memang benar-benar itu sepak bola itu memang makan mental kita gitu ya. Kita main bola serba salah, ini main bola apa main aja berantem kan dulu. Memang zaman dulu kita tuh main bola untuk penonton memang sedikit, eranya Galatama dibandingkan dengan perserikatan kan dulu ada dua kan, semi pro dengan perserikatan gitu loh. Jadi di Galatama itu hanya beberapa tim aja, kalau nggak salah itu 11 atau 11 tim mungkin ya, 11 tim gitu. Selalu banyak persaingan, tetap Kramayuda ini tetap paling teratas kalau untuk soal liga, maksudnya divisi utamanya gitu. Jadi selama saya berkarir di Kramayuda, barulah saya yang namanya cita-cita, niat saya jadi pemain nasional itu tercapai mas gitu. Dari situlah saya pertama kali waktu di klub Kramayuda itu saya dipanggil untuk main timnas di Piala Kemerdekaan. Waktu dulu kan ada 17 Agustus ada Piala Kemerdekaan. Alhamdulillah tuh saya bukan masuk ke tim B, tapi saya masuk ke tim A gitu. Itu alhamdulillahnya itu ya. Waktu itu saya dengan pelatih siapa itu saya lupa. Tahun berapa? Itu tahun 90 kalau tahun salah. 90 saya masuk tim mungkin awal 90 saya masuk timnas gitu. Ya begitu saya masuk timnas bukannya enak gitu loh. Masuk timnas, kalau sekarang kan masuk timnas nggak ada seleksinya paling berapa hari ya kan. Kalau sekarang ini kan kalau masuk timnas gampang gitu. Main bola ini hari, besok udah masuk media TV, sorot semua masuk dia. Kalau dulu nggak, kita begitu masuk tim nasional kira saya enak gitu loh masuk timnas. Nggak tahu diseleksi lagi bukan seleksinya ringan gitu ya berat. Jadi kalau dikatakan jangankan untuk kita bermain tim inti, untuk bermain masuk tim cadangannya itu susah gitu. Jadi benar-benar seleksi. Kenapa timnas dulu banyak berprestasi gitu.
bukan karena dihuni di situ banyak pemain, di situ ada senior Ricky Yaakob, Bambang Rudiansyah, Eli Idris atau Ruli Nirin, Noah Mariam enggak, atau siapa yang lainnya yang tidak. Karena memang benar-benar di situ berkompetisinya memang bagus gitu loh, memang keras, selain keras untuk seleksinya juga bagus. Nah dari situlah saya mulai dari terpilih, alhamdulillah bukan masuk, dulu kan ada timnas itu tim A, tim B. Iya. Alhamdulillah masuk saya ke tim A. Jadi tim A itu rupanya dikatakan itu tim yang bagus katanya. Ya udah. Tim bagus, kita Piala Kemerdekaan, saya ikut mulai bermain di timnas, bangga dong saya gitu loh, pakai bendera merah putih, gelambang Garuda. Ya kan itu yang niat saya impikan tuh tercapai. Kalau cita-cita saya cuma satu Mas, nggak muluk-muluk, cita-cita saya dari kecil itu. Cuma kepingin lihat Tugu Monas. Sekarang Tugu Monas sudah saya lewatin gitu. Itu cita-cita saya dari kecil, bukan niat ya, cita-cita. Kalau niat jadi tim nasional jadi alhamdulillah niat. Memang semua keinginan kita itu memang diawali dari niat. Itu niat dulu utama. Dari saya masuk ke Kramayuda, masuk ke tim nasional Piala Kemerdekaan, alhamdulillah waktu itu kita final ya. Final lawan Australia waktu itu di Piala Kemerdekaan. Nah, dari situlah saya mengawali karir saya untuk terus berlanjut ke klub profesional. Saya di Kramayuda itu dari tahun 89 sampai 91. Tapi tahun 90 itu, awal tahun 90 ketika membela timnas di Piala Kemerdekaan, Ya. debutnya melawan siapa? Saya debutnya saya inti di tim A. Di tim A saya inti, di situ ada Ricky, ada Bambang, saya inti, ya kan. Saya inti di situ. Di situ juga ada setim saya juga ada Kasar tadi. Saya waktu itu kalau nggak salah di timnas itu saya berdua dengan Mustaqim. Mustaqim waktu itu kan memang lagi gila-gilanya dia Persebaya kan. Jadi memang waktu itu debutnya kita lawan Singapura gitu ya. Lawan Singapura diturunkan dengan pemain-pemain muda. Itulah di situ ada Kasar tadi, ada Mustaqim, ada saya, ada waktu itu siapa lagi lupa saya. Dan posisi langsung memang striker. Sebagai striker tidak ada pergantian selama baik itu selama waktu di klub juga. Saya waktu dulu main bola dari awal dulu saya di Diklat di Medan dulu. Saya tuh main di back gitu loh. Dari back? Iya, dari back. Karena saya ada salah satu pelatih, nggak cocok kamu main di striker gitu. Coba kamu main di nggak cocok kamu main di back, coba kamu main di striker. Kenapa bang? Udah, karena kamu tuh punya speed, punya keberanian gitu. Nyenyel kamu orangnya, bandel sudah diatur. Katanya. Saya coba, alhamdulillah gitu, sampai sekarang gitu. Karena berkat beliau, alhamdulillah gitu. Saya juga di Piala Kemerdekaan itu ada cetak gol. Di Piala Kemerdekaan ada cetak gol, itu lawan Singapura, lawan Thailand kalau nggak salah ya. Kalau lawan Malaysia di final saya nggak cetak gol. Waktu itu kan berat-berat tuh timnya kan. Malaysia masih ada Pandi Ahmad, masih ada David Lee. Di Malaysia itu dulu masih ada Sundra Mukti apa sama kan. Di Thailand tuh masih ada Sutin Caikiti kembar tuh. Wah itu paling ditakutin dah dulu. Tapi mereka alhamdulillah kalah dengan kita 2-0 kalau nggak salah ya. Waktu itu kita final dengan Australia, kita lawan Australia kita kalah di final gitu. Tapi berarti sudah ada memborong 3 gol di situ ya? Ya alhamdulillah gitu. Nah Bang, tahun 91 ya itu klub dibubarkan ya Kramayuda. Nah, setelah dibubarkan itu Abang langsung bergabung dengan Surabaya ya, dari referensi yang saya baca itu. Saat bergabung dengan Surabaya itu kenapa memutuskan langsung dengan Surabaya? Padahal pasti ada yang lain juga nih. Begini, setelah kita bubar dari Kramayuda sebenarnya itu masalahnya itu sepele gitu loh. Waktu itu pas itu juga ada kegiatan tim nasional juga di Korea waktu itu senior. Waktu itu saya juga nggak dipanggil waktu itu ya. Saya kalah bersaing dengan Ricky Yaakob dengan Bambang Nur gitu. Waktu itu saya kembali lagi ke klub Kramayuda dan Kramayuda kan waktu itu menjuarai Galatama. Jadi kita mewakilin untuk Piala Asia itu di Winners ya, di Winners. Championnya siapa waktu itu? Nah, waktu itu kita semifinal tuh di Bahrain kalau nggak salah ya. Waktu semifinal kita sudah latihan pagi sore itu main-to-main tuh Kramayuda namanya pagi sore. Pagi itu nggak pernah, sore ya. Jadi masuknya dengan Bang Ipong Silalahi sebagai pelatih kita, berdua dengan almarhum Mas Kadir. Dibuatlah pagi sore program karena untuk menghadapi tim yang kuat ini Bahrain kan semifinal. Waktu itu memang kiper intinya ikut skuad timnas di Korea. Ya kan waktu itu mereka main di Korea udah kalah gitu loh. Cuma untuk menunggu pulangnya belum, untuk ada pertandingan satu lagi.
sebelum pertandingan mereka timnas, kita minjem Edi Harto. Edi Harto kan pemain Kramayuda gitu, untuk meminjamkan barang sehari gitu loh, untuk main kita menghadapi Bahrain. Tapi dari pihak PSSI tidak mengizinkan gitu, waktu itu ceritanya. Tidak mengizinkan. Nah, yang punya klub ini Pak Sanusi Said kan, beliau itu kalau sudah bicara A ya A, nggak bisa berubah B gitu. Begitu udah bicara, udah berapa kali minta pinjaman Edi Harto untuk kembali ke klub, nggak dikasih, PSSI nggak diizinin. Ya kalau dia kata bubar ya bubar, udah. Waktu itu 2 hari mau berangkat dan dibubarkan sama beliau gitu. 2 hari sebelum ke Bahrain. Bahrain. Jadi kita bingung nih, waduh ini bagaimana ya, udahlah. Selama hampir beberapa bulan tuh kita nganggur lah ya, nganggur ya, tarkam aja lah. Setelah itu ada waktu itu juga masih belum ada kompetisi kan, masih istirahat. Mumpung belum ada kompetisi ya udahlah, nganggur kita tarkam. Alhamdulillah dari Surabaya Asabab Salim Group ini, itu yang punya milik Lim Siliong kalau nggak salah ya. Mereka minta dari Surabaya, dari Kramayuda ini beberapa pemain itu. Waktu itu posisi dari Asabab sendiri di kompetisinya, dulu kan ada wilayah barat, wilayah timur. Ya. Di wilayah timur dia di tengah-tengah dia. Tengah-tengah, masuklah kita mantan-mantan Kramayuda ini, ada 7 atau sampai 9 orang ya. Di situ ada saya, ada Edi Harto, Heri Kis, ada Toyo, ada Remalam Pelangin Angin, ya di situ ada banyak, ada 7 atau 9 gitu ya. Kita berangkat ke sana, kita kontrak. Waktu itu juga nggak ada kontrak kita ya, sistem gaji aja waktu itu ya. Dan kita juga bebas transfer. Kita juga bicara transfer sama kontrak, dulu kita juga nggak ngerti kontrak itu apa, transfer itu apa. Jadi kita bebas transfer, kita menerima uang gaji aja. Waktu itu juga maaf lupa saya gaji saya berapa di situ. Jadi dari tahun 91 itu saya di situ sampai 93. Ya 93. Berarti yang semifinal tadi batal dong? Batal, ya? batal bubar. 91 ke Surabaya. Iya. Alhamdulillah prestasi di Surabaya kita mengangkat Asabab sampai ke posisi peringkat 1 di wilayah wilayah timur. Oke. Setelah saya di Asabab dari tahun 93, mungkin ada masalah sedikit, problem sedikit. Akhirnya saya pindah dari situ. Gitu. Dan pindah dari situ juga dipersulit gitu loh. Sampai saya membuat kerusuhan lah di situ lah. Kerusuhan dengan Henry Susilo lah, biar bagaimana caranya saya ini bisa keluar. Karena dulu kan surat keluar itu susah gitu loh. Surat keluar itu susah, mau masuk klub tuh kadang-kadang kalau klub lagi suka sama kita suka digantung. Nah, kalau sekarang kan ada undang-undangnya kan gitu. Kalau dulu kan kita digantung mau makan apa kan gitu. Akhirnya sempat digantung tuh? Ya sempat digantung, kita mau keluar nggak dikasih gitu di pertahanan. Karena kita dipertahankan juga percuma, karena kita ada problem di klub itu juga percuma gitu kan. Alhamdulillah mereka kasih surat, akhirnya saya berangkat ke Putra Samarinda Pusam dulu, ke Kalimantan. Nah, baru ceritanya itu Kalimantan itu. Dari awal kan Kalimantan Timur nih sama-sama Kalimantan Timur, cuma saya di Samarindanya gitu loh. Alhamdulillah saya di situ juga belum sampai 1 musim gitu loh di Putra Samarinda. Jadi saya dari Asabab pindah hijrah ke Putra Samarinda, itu ceritanya. Tapi di Samarinda tidak sampai 1 musim? Tidak sampai 1 musim. Saya juga di situ inti, top skor juga saya di situ, cuma top skornya masih belum selesai gitu ya. Masih zaman era Galatama itu masih ya. Akhirnya belum sampai 1 musim. Saya juga nggak tahu saya ini ada masalah, tapi yang buat masalah itu bukan saya, orang lain buat masalah gitu. Ya, mungkin ada kecemburuan sosial atau tidak suka dengan saya, bagaimana caranya saya ini biar emosi gitu. Emosi biar saya buat apa di situ kan. Saya bawa istri anak ke sana ya, biar karena apa, di Samarinda itu kan jauh gitu loh. Kalau istri saya di Jakarta dengan anak, jadi pecah konsentrasi saya, akhirnya saya bawa ke sana. Nggak nyampe setelah kompetisi, saya juga kembali lagi ke Jakarta gitu loh. Kembali ke Jakarta, istirahat beberapa bulan lah gitu loh. Istirahat beberapa bulan? Iya, istirahat beberapa bulan. Waktu itu juga saya tidak mau bicara mengalami cedera saya ya. Cedera saya banyak waktu itu ya. Waktu cedera saya juga semuanya rata-rata di tim nasional gitu ya. Waktu di tim nasional saya kalau bicara cedera, itu saya 93 ya, 93 saya cedera di penyangga mata saya ini hancur nih. Ini sampai sekarang ini pen ini ya.
Yang kedua tuh SEA Games 97 waktu di Jakarta saya lutut waktu itu ya. Itu cerita saya, cerita cedera. Nah kita kembali lagi ke Samarinda. Sebelum saya selesai di kompetisi di Samarinda, saya kembali ke Jakarta. Alhamdulillah memang rezeki itu memang nggak kemana gitu. Setelah saya pulang dari Samarinda itu beberapa bulan kemudian, itu waktu itu saya masih cedera juga. Ada salah satu bukan klub gitu ya, tapi kantor gitu ya. Waktu itu kantor apa namanya ya, Askes kalau nggak apa ya, itu nawarin datang dari pihak manajemen. Waktu itu saya masih nongkrong di Ragunan itu sama istri sama anak gitu. Ditawarin datang, kita kaget, Bang, masih latihan nggak? Masih latihan Gus. Ini kita mau ada proyek nih Bang, katanya ke Amerika, Abang mau nggak? Lah Amerika saya bilang. Boleh saya bilang mau. Nah di situ kita namanya lupa tuh di salah satu di Kuningan. Kita ditawari salah satu instansi itu ya berangkat ke Amerika ya. Berangkat ke Amerika selama sebulan di sana gitu. Ya anggap saya ini udah anggap jalan-jalan aja gitu. Kapan lagi gitu. Namanya tahu Amerika ya, namanya tahu Los Angeles, namanya tahu ini kita tahu lah. Jadi kapan lagi sebelum saya dapat klub kan gitu. Setelah pulangnya dari Amerika saya 1 bulan lebih lah gitu. 1 bulan lebih, beberapa hari kemudian saya dapat tawaran itu. Tawaran, dan sebelum itu ditelepon sama Heri Krismanto. Per, di mana? Di rumah Kang. Katanya ke Amerika, ya udah balik. Akhirnya beliau menawarkan saya, mau nggak main di Bandung? Nah itulah cerita saya main di Bandung Raya itu. Oke, jadi dari situ bermain di Bandung Raya dan kemudian di pihak apa sendiri Galatama disatukan dengan Perserikatan ya? Iya, itu yang udah disatukan. Oke. Dan cut.